Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan refleksi program pengembangan kompetensi bagi guru. Adapun kegiatan ini saya lakukan untuk pertanggungjawaban saya di kinerja. Nah Bapak Ibu, selama ini kan kita sudah mengadakan pengembangan kompetensi guru. Pengembangan kompetensi guru itu seperti BIMTEK, workshop, pelatihan, kegiatan kombel gitu. Nah, pada saat ini kan di 2025 kita sudah kurang lebih 5 bulan mengadakan kegiatan pengembangan tersebut. Di momen ini saya mau Bapak Ibu kita refleksi kembali. Adapun tujuan dari kegiatan refleksi pengembangan kompetensi bagi guru ini, yang pertama saya mau untuk mengidentifikasi capaian dan tantangan dalam program pengembangan kompetensi Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, saya ingin memberikan ruang dialog terbuka kepada Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu nantinya kita akan menyusun rencana tindak lanjut dari refleksi pengembangan program Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, dari 6 bulan pelaksanaan tentu ada hal-hal positif yang Bapak Ibu dapatkan dari pengembangan, baik dari internal sekolah kita maupun eksternal, kan begitu Bapak Ibu ya. Setiap ada kegiatan pelatihan itu selalu saya berbagi kepada Bapak Ibu, nggak itu aja yang pergi gitu. Harapannya biar menyebar pemahaman ataupun bisa berbagi di dalam kombel kita. Begitu juga di kegiatan komunitas belajar kita, Bapak Ibu bergantian saling berpasangan untuk memberikan ataupun berkolaborasi dengan dan berbagi kepada teman-teman kita. Nah, dari hal-hal tersebutlah kita mau refleksi dari pengembangan Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah 5 bulan ini saya amati, setelah observasi, kemudian dari hasil belajar, ternyata memang tidak gampang untuk memberikan yang terbaik kepada siswa kita terhadap hasil pelatihan, workshop, bahkan tadi Bu Anggi ada BIMTEK. Ternyata memang nggak segampang itu kan Bapak Ibu kita terapkan. Nah daripada itulah kita nanti akan menindaklanjuti seperti apa sih yang dapat kita terapkan di sekolah sehingga pembelajaran kita lebih bermakna, kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah Bapak Ibu, dari capaian-capaian itu, dari data, kemudian hasil belajar siswa, terutama yang try out, itu Bapak Ibu. Seperti pada slide ada daftar try out, itu juga jadi bahan evaluasi kita Bapak Ibu. Ternyata kelas 4, 5, 6 setelah diadakan try out, kok nggak sesuai dengan harapan kita gitu. Padahal kita sudah sebaik mungkin kepada siswa kita supaya hasilnya yang kita inginkan gitu. Saya juga berbincang kepada ada guru kelas 4, 5, 6. Kok hasilnya seperti ini ya Bu gitu. Ya mungkin kita di sini perlu menggali lagi. Nah, Bapak Ibu, setelah observasi juga saya kan melihat RPP-nya Bapak Ibu. Ternyata mungkin ya Bapak Ibu dari permasalahan yang ada, kita kurang menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Itu karakteristik siswa di SD itu kan mereka senang bergerak, senang berkolaborasi, senang berkelompok, dan yang paling penting adalah mereka di siswa SD, menurut ahli teori nih Bapak Ibu ya, si Piaget bilang siswa usia 7 sampai 11 tahun itu adalah siswa yang memahami pada konkret, pada tahap konkret. Artinya ketika mereka mempelajari sesuatu, hal tersebut harus nyata, harus terlihat, harus dapat disentuh mereka, baru mereka bisa paham. Itu. Nah, kemudian apalagi Bapak Ibu, mereka senang berkelompok pada usia SD ini. Nah, upayakanlah Bapak Ibu ketika kita belajar,
kita buat kelompok-kelompok diskusi kecil. Itu sudah saya lihat di observasi sudah bagus. Kemudian apalagi Bapak Ibu senang dengan bergerak gitu. Kenapa mereka senang belajar olahraga ya gitu? Bukan karena bapaknya yang ganteng-ganteng, enggak. Ya Bapak Ibu, tapi jangan ini ya Bapak Ibu, jangan grogi ya Pak Dear ya. Bukan karena itunya, tapi karena apanya Bapak Ibu? Itu tadi memang mereka itu ya senang bergerak gitu. Nah, kita upayakanlah pembelajaran tadi itu sifatnya student center, berpusat kepada siswa. Karena guru itu sebagai fasilitator gitu. Apalagi anak-anak kita memang yang aktif gitu, yang gizinya yang cukup. Jadi kita iringi mereka dengan pembelajaran yang bergerak, yang banyak kepada proses, gitu ya Bapak Ibu. Nah, harapan kita terhadap pengembangan kompetensi Bapak Ibu ini semua, harapannya tadi selain hasil belajarnya bagus, karakternya baik, kehadirannya juga itu persenannya semakin menurun, kemudian disiplinnya itu juga semakin baik gitu. Ketika tadi saya jumpai anak-anak ketika tidak disiplin, tuh beraneka ragam alasannya Bapak Ibu. Ada yang aku Bu sakit ini Bu, sakit bisulku itu yang membuatku nggak bisa tidur sehingga aku datang terlambat gitu. Nah alasan-alasan terus apalagi ada tugas Bu dari Bapak Ibu guru, loh rupanya sampai jam berapa ngerjakan? Sampai setengah 3 saya bilang. Enggak sih Bu, sampai jam setengah 12, sampai jam 10. Kalau itu hal yang wajar, justru kamu bersyukur diberi tugas berarti kamu mengulang seperti itu. Jadi sudah ada sih kesadaran siswa terhadap oh aku terlambat itu karena memang tidak benar gitu. Mereka memahami mereka itu melanggar peraturan. Itu jadi udah lebih baik sih Bapak Ibu. Mungkin pada pengembangan kompetensi Bapak Ibu sudah mengimplementasikan di dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini saya tidak mau kepada saya semua seperti apapun. Saya ingin kita berbagi dulu, berkolaborasi, menggali. Di sini saya punya karton. Tolong bantu dulu Rizka. Nih Bu, Pak, ambil Pak di. Nah ini bagaimana? Kita mau diskusi dulu Bapak Ibu biar saya tahu dulu apa sih kendala, kemudian apa sih yang sudah didapatkan dari Bapak Ibu terhadap pengembangan kompetensi yang di eksternal maupun internal. Itu dapat ya Bapak Ibu ya. Kelas PASE A sendiri, PASE B inilah dia Bapak Ibu, PASE B. Nah Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu menuliskan, Bapak Ibu saya bagi ya, ada PASE A, PASE B, PASE C, kemudian ada guru mapel. Nah ketika pengembangan kompetensi ini kan Bapak Ibu beraneka ragam. Kemarin dari kelas 1 ada MPLS, kemudian dari Ibu guru mapel ada pengembangan kompetensi. Apa Bu? Pelatihannya Bu? Yang dari BI Bu? Cerdas? Cerdas rupiah. Kemudian Bu, ada apa lagi Bu? Olahraga ada Pak? Olahraga ada ya? Adalah. Kemudian dari gasing, ada literasi, kemudian dari kelas Ibu ada Bu? Ikut pelatihan berarti di Kombel. Nah kemudian Bapak Ibu, tadi satu hal lagi Bapak Ibu ketika saya selesai observasi, alangkah baiknya di dalam pembelajaran kita menerapkan model pembelajaran di dalam RPP kita. Jadi biar siswa, tapi model pembelajaran itu sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik dari siswa kita. Nah Bapak Ibu, di sini saya sudah membagikan karton. Nah mohon Bapak Ibu menuliskan di karton tersebut. Hal yang pertama adalah silakan Bapak Ibu tuliskan, kartonnya dibagi 3. Tuliskan pelatihan yang sudah Bapak Ibu ikuti di kelompok Bapak Ibu.
kan? Pelatihan yang pernah diikuti, kemudian manfaat yang dirasakan apa, lalu tuliskan kesulitan yang dihadapi ketika mengimplementasikan ke dalam kelas. Nah, itu aja Bapak Ibu, 3 hal itu saya pingin gali Bapak Ibu supaya bisa kita analisis dan kita tidak lanjuti. Kita beri waktu ya Bapak Ibu ya. Kira-kira 3 menit cukup ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Yang pertama tadi, tuliskan pelatihan yang Bapak Ibu dapatkan, baik dari eksternal maupun internal. Kalau internal kan kayak komunitas belajar kita, tuh Bapak Ibu. Kemudian menjelaskan manfaatnya, menjelaskan manfaat yang Bapak Ibu rasakan. Dan terakhir adalah kesulitan yang dihadapi ketika Bapak Ibu mengimplementasikan di dalam pembelajaran. Ini Pak, biar nampak Pak. Yang pertama Pak, kayak Ibu banyak semalam, Ibu ada, Bu Novi belum, Anggi udah, Ibu juga pernah, Bu Esu pernah kan pelatihannya? Kan pernah Ibu kemarin itu, pertama Ibu sakit, Ibu bilang, yang kedua, itu apa pelatihan saya lupa Bu. Ya gabung, ya Bu, udah gabungannya. Ini 3 orang, itu 2 orang. Kenapa 2 orang ya? Coba Bu, tuliskan. Itu. Nah, Ibu lah, Bu Rini belum pernah. Ibu lah, Pak Dear udah pernah kan Pak? Ikut pelatihan? Yang kita di sini lah Bu. Oh di sini, di luar nggak pernah? PKG itu belum. Oh PK. Iyalah, PKG itu bisa. Nggak pernah juga saya bapak yang ngirim ke apa, ke Balai Kartini. Yang saya di sini Pak Rio di sana. Ada lah Pak. Apa yang sama? Sekarang saya ingat kok SPT-nya. Materinya sama kalau misalnya Rio ke sana. Ini sini Pak. Iya, itu. Ibu Anggi pun ada 2 kali sama Pak Rio, sama Pak Dear di sini. Kinerja, sama Pak Rusli, sama apa? Tuh. Gabung semua aja Bu, gabung semua aja. Kayak Bu. manfaatnya ini ke dalam itu ya. Iya Bu. Ibu kan juga pernah BI, yang rupiah. Pelatihan rupiah, Ibu apa itu ya Bu? Ibu apa ya? Oh iya, pelatihan Indonesia. Ini sih. Kayaknya Ibu pernah kan kependudukan? Iya, kependudukan saya. Oh iya Bu, kependudukan pernah Ibu di Pabeda. Nah itu 2024 ya Bu. Iya 2025 Bu Tuti. Ya berbagi. Kasih Bu. Apa lagi? Apa lagi? Pembelajaran di sekolah. Iyalah yang ini aja terakhir. Ibu kan pernah Ibu MPLS. Transisi PAUD SD. Bu Anggi udah ada tulisan? Itu kami penggunaan IT yang di Balai Kartini. Iya, itu belum terterapkan ya kan? Menggunakan TV media ini itu. Oh gitu. Ya, dari sini kinerja klaim yang kita di sini kinerja ini kan dia yang dia Balai Kartini. Berarti Bu Novi pengembangan kompetensi masih di Kombel aja ya, belum di luar ya, belum pernah di luar. Kinerja enak di sini. Iya, Oh iya ya di sini ya. Dari apa? Dari BKD. Dari BKD. Oke, udah ya Bapak Ibu ya. Dan pelatihan manfaat. Kesulitan ketika implementasi ke kelas. Makanya tadi topiknya kinerja kan. Langsung topiknya gitu. Iya, langsung gitu aja Pak.
Sakalah sama Bu Ayati. Iya. Ya Allah ya Robbi. SPT-nya. Nita, Bu apa Bu Asya kemarin apa itu? Iya, beda. Bapeda, pelatihan. Nggak jadi kalau lihat SPT-nya itu kan. Nanti ya Bu, banyak. Duduk manis ya, kemarilah duduknya sini. Udah siap Bu? Kesulitan Bu ketika mengajar. Udah di sini tuangkan ke sini udah. Suatu cerita. Bu Tiwi mungkin udah siap ya, boleh dipresentasikan ya Bu. Silakan Bu Tiwi. Ya terdengar suara ibu yang merdu itu. Cek. Itu banyaknya Pak. Curiga saya kok cuma setengah aja karena keluar dari buka ini. Kak hidup kan ini kayak Wido. enggak hidup kan di situ ada di sana cuma lihat pasti hidup di sana. Pelatihan yang sudah pernah kami dapatkan itu pelatihan e-raport waktu pas bulan 12, kinerja dan transisi dari TK ke SD sewaktu kami di dinas. Manfaatnya dari pelatihan yang sudah saya jalani, saya lebih memahami penjelasan tentang pelatihan yang sudah saya dapatkan. Dan dari pelatihan itu saya bisa mengimbaskan di sekolah. Terus kesulitannya waktu pelatihan e-raport di sekolah saya, memang kan belum ada pengerjaan e-raport di sini kan, belum terlaksana. E-raport itu belum terlaksana, jadi kesulitannya karena saya belum melaksanakannya, jadi saya belum tahu bagaimana caranya, gitu kan. Terus yang transisi dari TK ke SD lebih ke menyambut siswa baru yang belum terbiasa dengan lingkungan, dari lingkungan dia sewaktu di TK ke lingkungan dia di tempat yang baru di SD kan. Jadi lebih ke mengajak untuk beradaptasi siswa TK itu ke SD. Oke, terima kasih. Nah, jadi Bu dari yang saya sampaikan tadi kira-kira yang sudah Ibu katakan tadi, adakah hambatan yang paling besar? Dan apa kira-kira yang bisa membantu? Apa kira-kira yang bisa sekolah siapkan untuk membantu ke dalam
yang Ibu hadapi itu. Dari pengembangan kompetensi yang Ibu dapatkan sama Bu Aisani ini, apa kendala yang paling besar itu yang Ibu rasakan kemudian Bu, apa yang kira-kira bisa sekolah siapkan untuk membantu kendala yang Ibu hadapi? Kalau kendalanya sih karena belum terlaksana itu kan, jadinya saya belum tahu apa-apa saja tuh yang sulit dan belum saya pahami. Dan kalau apa tadi Bu, apa yang bisa sekolah bantu, saya bisa sharing ke teman-teman sejawat yang lain. Misalnya kalau Erapot itu kan saya bisa sharing ke TU gitu, bagaimana cara mengerjakan Erapot, kinerja seperti itu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selanjutnya ACB. MC yang ada. MC nggak bisa kemana-mana nih. Gantian lah. Ini gantian lah, jangan aku aja. Nanggi, tampil lah. Bu Fitri dulu suaranya. Ih, seru aku. BIMTEK yang pernah kami ikutin, yang pertama transisi PAUD ke SD. Bu nggak sampai Bu. Itu tarik aja. BIMTEK atau pelatihan yang pernah kami ikutin, yang pertama transisi PAUD ke SD, yang kedua penggunaan IT sebagai media pembelajaran, yang ketiga e-kinerja, Erapot, BIMTEK membaca nyaring, BIMTEK penggunaan Chromebook. Nah, manfaat yang kami ikuti dalam pelatihan, yang pertama memudahkan mengajar dan memahami karakter siswa di kelas. Ini yang kami ikutin, pelatihan transisi PAUD ke SD. Kemudian yang kedua memudahkan penyampaian materi menggunakan IT, itu BIMTEK penggunaan IT sebagai media pembelajaran. Dan manfaat yang ketiga mengetahui dan memahami pengerjaan e-kinerja dan Erapot, serta memahami lebih dalam cara menyampaikan suatu cerita agar dapat lebih mudah dipahami oleh siswa, yaitu kami ikuti BIMTEK membaca nyaring. Nah, kesulitan yang kami temukan, yang pertama, di kelas kami agak susah merubah karakter siswa yang sangat beragam, yaitu karakter siswa dari TK menuju ke SD. Di mana kami di situ harus, ya terkadang ada anak yang belum bisa ke kamar mandi sendiri, Bu, belum bisa mengancingkan celana, seperti itu. Kalau kesulitan yang kami peroleh pada penggunaan IT itu sarana yang kurang memadai. Seperti yang kita ketahui Bu, di sekolah kita kan sudah ada TV digital. Karena waktu pelatihan itu juga pakai TV digital. Tapi di sekolah kita kan hanya ada satu kan Bu. Sementara kita harus bergantian menggunakan TV digital itu untuk setiap kelas. Sementara kelas kita kan banyak. Mungkin sarananya itu aja Bu yang kurang memadai, kesulitan yang kami temukan. Yang ketiga, terkadang bahkan sering banyak siswa yang kurang fokus dalam membaca atau mendengarkan guru ketika menceritakan di depan kelas atau di lapangan. Itu untuk BIMTEK membaca nyaring. Itu saja Bu. Oke, terima kasih Bu. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan pelatihan, manfaat, bahkan kendalanya sudah dipaparkan juga tadi seperti apa. Nah, untuk menghadapi kendala seperti itu Bu, bolehlah sedikit menceritakan bagaimana perasaan Ibu terhadap kendala yang Ibu hadapi. Kemudian apa yang bisa membantu Ibu agar pihak sekolah bisa mengatasi kendala yang Ibu hadapi, Bu.
Kalau kendala yang saya hadapi, saya biasanya banyak-banyak sharing dengan kepala sekolah. Ini bagaimana Bu, ini bagaimana. Mungkin dengan sharing, Ibu kepala sekolah juga memberikan solusi ataupun apa ya Bu namanya, pendapat lah kami harus bersikap seperti apa. Perasaannya Bu, Perasaannya untuk sekarang ini ya happy-happy aja Bu, di bawah happy. Pekerjaannya di bawah happy, walaupun walaupun mengalami kesulitan ya, tapi kesulitan itu pasti bisa diatasin. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak CB yang sudah memberikan atau berbagi ya Bapak Ibu ya, dari pengembangan kompetensi yang sudah diraih, kemudian menceritakan kendala, tantangan, bahkan pihak sekolah itu harus seperti apa, tadi sudah disampaikan. Nah, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Tapi masih ada 2 lagi nih, kita mau tahu juga seperti apa pengembangan kompetensi yang sudah diraih, kemudian yang sudah didapat ya, Bapak Ibu. Boleh silakan Bu, karena agak-agak pendek ini Bu kabelnya. Silakan Bu, ke depan Bu. Ayo silakan Bu, Pak. Guru mapel kita agak-agak pemalu ya. Iya, biar kemari Bu, nggak nyampe ini. Nggak nyampe mikrofonnya Bapak. Oh ini aja. Cek gini aja Bu. Udah. Oke. Bapak di sini Pak. Dekat-dekat saya apa? Yo. Ini dekatnya sama si Anggi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara vokalis deh. Oke, jadi kami dari Guru Mapel, pelatihan yang pernah kami ikuti adalah PKG, yaitu program pengembangan kompetensi guru BCOK yang diadakan di SMP Negeri 6 pada saat itu. Manfaatnya adalah meningkatkan efektivitas guru dalam pembelajaran dan juga meningkatkan pemahaman terhadap peserta didik. Kesulitannya adalah pada saat mengajar, perubahan kurikulum yang cepat membuat mungkin guru kesulitan untuk membuat murid-murid memahami apa yang sedang dipelajari. Itu aja Bu. Nah, bagaimana Bapak mengatasi kendala tersebut? Kemudian apa kira-kira upaya sekolah untuk membantu Bapak di dalam mengatasi kesulitan yang dialami oleh Bapak dan teman-teman? Biasanya saya akan sharing dengan teman sejawat bersama teman saya Pak Rio, dan juga dibantu dengan peralatan yang lengkap yang saya minta kepada Ibu Kepala Sekolah. Tuh. Terima kasih Bapak Ibu, berikut Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kalau di olahraga memang sarana prasarana. Nah sejauh ini jika memang masih sudah ada di SSH ya Bu Rizka, kami sudah belikan Pak bola basket, apa aja itu Pak, bola voli dan lain-lain. Nah tapi terkendala di olahraga di kelas rendah. Itu kan Bapak minta POA. Sampai ke Medan saya Pak, bandanya dapat, cuman di SSH tidak ada. Nah sejauh ini kami sudah berupaya untuk mengajukan, mengupload, tapi sampai saat ini belum juga SSH-nya itu terbit gitu. Jadi mohon sabar, kalau tidak kalau memang di POA itu memang ada bola kecil gitu, kita persiapkan gitu. Jadi untuk sementara tidak ada rotan, akar pun jadi ya Pak. Oke, terima kasih. Lanjut ke fase C. Jangan Bu Hayati pula lagi. Ini Bu. Gimana ya? Oh iya. Mana Bu? Di situ. Oh di PC. Baiklah, kami dari fase, seharusnya kita kelas 4 fase B ya, berkolaborasi sama orang ini, tetapi tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Di sini kami coba
mempresentasikan tentang pelatihan yang sudah pernah kami ikuti selaku guru kelas tinggi. Yang pertama pelatihan gasing, terus pelatihan penanaman literasi dan numerasi. Kalau gasing kemarin oleh Ibu siapa, Bu? Ibu Bila. Penanaman literasi dan numerasi oleh Ibu Khaira, calon S2. Kemudian pelatihan oleh saya sendiri, CGP ya. CBP. Iya, CBP, cerdas bangga rupiah atau cerdas rupiah. Baru pelatihan kependudukan, kemudian seterusnya implementasi Kumer, dah. Manfaat yang didapat lah ya, atau yang kita rasakan waktu mendapat pelatihan ini, yang pertama mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru. Otomatis lah, namanya materi baru, pasti kita dapat yang baru-baru kan gitu kan, pemahaman baru. Kemudian bisa membedakan uang asli dengan uang kertas, itu ya pelatihan yang saya uang asli dan uang palsu, itu yang saya dapat pelatihannya. Kemudian bisa menambah relasi, pastinya ketemu sama kawan-kawan yang beda orangnya. Kemudian dapat beradaptasi dengan perubahan, itu manfaat yang dirasakan. Kemudian kesulitan yang dihadapi adalah rendahnya minat belajar siswa. Kemudian jumlah siswa yang banyak dalam satu rombel, yaitu merupakan suatu kendala juga. Terus kemampuan akademik siswa rendah. Terus kemudian kurangnya dukungan dari orang tua. Ya, itulah Bu kendalanya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, Pak, boleh nggak Bu mengungkapkan perasaan Ibu ketika mengalami kendala, dan kira-kira apa sih yang sudah sekolah bantu untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau kendalanya Perasaannya dulu, Bu. perasaan. Iya. Menghadapi itu tadi Bu, siswa yang banyak, baru minat belajar siswa rendah. Iya. Karena bagaimana ibu-ibu yang tadi boleh emosi sedikit. Iya, kalau saya kaitkan sama ini, dikaitkan sama pelatihan gitu ya Bu, pelatihan yang saya dapat gitu. Nah, yang Ibu rasakan kan Implementasi. Pokoknya Ibu menghadapi kendala itu yang nggak bisa diterapkan di kelas saya karena banyaknya muridnya. Iya. Kemudian karena siswa minat belajarnya ini. Seperti apa dan kira-kira apa yang sekolah bisa bantu? Itu perasaan saya lah ya kan Bu, menghadapi murid. Mewakili lah, Kak. Iya, yang mewakili kita. Kalau perasaan saya sih gimana ya menghadapi anak-anak ini? Ya kan anak-anak ini heterogen ya kan. Jadi kalau yang saya hadapi paling dari karakter anak-anak, ya minat belajarnya. Kalau di kelas saya minat belajarnya itu Bu, gimana ya? Orang tua muridnya itu saya tengok 70% rada cuek, tapi kadang ada untungnya juga sih, nggak terlalu. Anak ini diajarkan mandiri kan gitu, nggak terlalu banyak komen kan gitu. Itu aja lah Bu. Ada yang lain mau tambahin? Ada. Kayak mana perasaan Bu Khaira yang banyak perasaan. Iya. Udahlah, makin ke depannya nggak usah makin perasaan aja lah. Makin terbiasa aja lah menghadapi murid. Iya, itu aja Bu. Kira-kira sekolah apa yang kita sekolah lakukan supaya bisa membantu untuk masalah yang Ibu hadapi itu? Sarana prasarana ya, bisa ke situ. Bisa kelas itu dikurangi. Iya, jumlah rombelnya dikurangi supaya gurunya juga jumlah siswanya dikurangi. Ya, jumlah siswanya dikurangi supaya gurunya enggak terlalu hipertensi. Ya gitu aja Bu. Ya, Bu. Terima kasih juga Ibu. Baik, terima kasih untuk Fase C yang udah memberikan ataupun menuliskan pelatihan-pelatihan atau pengembangan kompetensi dari Bapak Ibu guru, kendala, kemudian kesulitannya. Nah, dari kesulitan dihadapi tadi, alhamdulillah Bapak Ibu. Nanti setelah ini saya akan paparkan atau sosialisasikan untuk SPMB. Nah, di tahun ini memang saya juga, jangankan Bapak Ibu yang menghadapi gitu kan, saya juga yang terkadang sesekali menghadapi siswa yang bermasalah, pusing juga saya Bu, karena mungkin jumlah siswa tadi itu. Nah, untuk menolak itu kita lebih kuat lagi kan, ada gitu kan Bapak Ibu. Nah, Juknis yang terbaru ini menuntut kita untuk integrasi yang kuat, maksudnya kita harus memiliki integrasi yang kuat terhadap ASN gitu. Siswa di kelas 1 sekarang sudah 28.
Jadi sudah 28, jadi wah gak bisa bernapas gitu ya Bu Fitri ya, Bu En ya. Tuh, jadi alhamdulillah sudah memberikan solusi bagi kita. Nah, Bapak Ibu, refleksi pada siang hari ini saya bukan mencari kesalahan, tetapi sebagai perbaikan untuk berkelanjutan supaya Bapak Ibu lebih kuat dan lebih profesional lagi terhadap profesinya sebagai guru. Saya juga Bapak Ibu, saya juga guru yang mendapat tugas tambahan. Saya ingin berdampingan dengan Bapak Ibu untuk menguatkan profesi saya dan tanggung jawab kita masing-masing. Semoga dengan pengembangan kompetensi yang didapat, kendala dan masalah yang kita hadapi, kita bisa berbagi, itu makin membuat kita menjadi guru yang profesional. Untuk dari itu Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya mohon kita identifikasi dulu Bapak Ibu masalah yang ada tadi Bapak Ibu, kita sama-sama, kemudian kira-kira tindak lanjutnya seperti apa. Ayo 3 menit kita sama-sama Bapak Ibu. Yang pertama apa? Identifikasi masalahnya. Yang pertama Bapak Ibu apa? Sarana prasarana itu masuk nggak Bapak Ibu? Sarana prasarana. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Jumlah siswa. Kalau rombelnya nggak bisa dikurangi Bu, itu kalau bisa ditambahin, tapi jumlah siswanya. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Kalau wadahnya kan kita sudah ada ya, ada komunitas belajar, alhamdulillah di sana kita bisa berbagi, kemudian bahkan mendapatkan sertifikat bisa kita gunakan untuk yang lain. Kemudian apa lagi Bapak Ibu masalahnya? Kerjasama orang tua masuk nggak Bapak Ibu? Kerjasama orang tua. Lalu apa lagi Bu, Pak? Ayo Bapak Ibu apa? Sarana prasarana, kemudian tadi kerjasama orang tua, jumlah siswa, apalagi Bapak Ibu? Minat bakat belajar siswa, kemudian apa namanya itu Bu? Mereka kan itu kan heterogen gitu, apanya itu Bu? Siswa yang heterogen. Artinya heterogen dari sosialnya, ekonomi, minat bakatnya. Nah, di situ kita perlu nanti kita analisis lagi bagaimana mengatasi siswa yang heterogen gitu. Dari bakatnya yang ini, ada siswa yang semalam ada yang bercerita sama saya, kalau belajar matematika, siapa ya Bu ya? Semangatnya luar biasa. Tapi kalau udah pelajaran IPS, dia kayak mau tidur aja gitu, malas. Siapa sama Bu sharing sama saya? Nah, ada itu Bu. Tuh, saya lupa siapa semalam. Mungkin ibu-ibu lagi malu pada siang hari ini. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Gak ada. Tindak lanjutnya kira-kira apa Bu? Ayo tindak lanjutnya Bu dari masalah tadi. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa berefleksi dan mengatasi permasalahan itu? Kira-kira tadi pertama kan jumlah siswa, apa sarana prasarana. Berarti bagaimana Bapak Ibu? Gimana Pak Dear? Ya, Pak Dear memodifikasi atau yang ada. Kemudian seperti tadi ya Bapak Ibu ya, tidak ada rotan akar pun jadi. Contohnya estafet kita ada Pak. Ada ya, kayaknya ada semua kita Pak. Ada semua ya. Itu Bapak Ibu. Apalagi jumlah siswanya. Makanya kita harus lebih selektif lagi lah gitu Bapak Ibu ya. Nggak gampang menerima gitu. Karena kita dasarkan pada juknis. Kemudian apalagi Bapak Ibu tadi masalahnya? Kerjasama orang tua. Kerjasama orang tua kayak mana Bapak Ibu? Itu supaya mereka menyadari gitu Bapak Ibu. Kira-kira seperti apa Bu? Ya, itu kan harusnya dibantu orang tua. Coba Bu. Masalah pekerjaan rumah. Mestinya kan itu orang tuanya kan ikut membantu. Walaupun dia sekolah nilainya 0, tapi dia sampai itu pasti dapatnya 100, itu ada bantuan. Tapi nyatanya nih di sekolah 0, di rumah juga 0. Nah, tapi kan orang tuanya nggak ada sama sekali membantu dia. Nah, untuk memunculkan supaya mereka mau bekerja sama dengan pihak sekolah tuh seperti apa kira-kira Bu? Harusnya ada sanksi Bu. Saya. Sanksi? Sanksi kalau misalnya anaknya persen 0 di rumah itu dia dikasih sanksi apa, kita buat di sekolah gitu. Oh gitu. Misalnya
orang tuanya pada 3 kali kalau ada juga perjanjian, ya bagaimana apakah dipindahkannya, bantu sama sekali. Iya. Ya menurut Bu Hayati seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kayak seperti ada sanksi lah gitu supaya lebih agak jangan pandang sebelah mata gitu Bapak Ibu, karena SD jadi kayaknya gurunya aja semangat. Di sekolah seperti itu, dikasih tugas di rumah pun seperti itu gitu. Kok orang tuanya nggak ini gitu. Nah semalam kalau untuk kehadiran kita udah ekstra ya Bu ya. Tolong Bu yang jarang-jarang tidak hadir sama yang terlambat minta surat, tolong ini diapakan. Nah Bapak Ibu merespon cepat, Bu tolong Bu ini minta surat panggilan ini gitu. Nah alhamdulillah kayak Gilang udah mulailah bagus ya Bu ya. Tadi 2 kali lagi selama yang apa itu? iya berdua kali. Kalau tadi katanya Bu, Adiknya kalau dulu Bu ditanya ketinggalan dia senyum-senyum aja. Tapi kalau tadi Ibu saya minta maaf, tadi karena nunggu adik saya Bu, dia pagi-pagi ngerjakan PR-nya. Nah berarti kan dia udah iya jam 5 udah bangun. Jadi udah bagus sholatnya, nggak sholat subuh saya Bu. Jangan, saya bilang manfaatkan adik jangan PR kamu sholat gitu. Jadi kayak si Amanda saya Bu, kenapa Bu? ya kayak si Amanda lah. Jatuh sebelum anaknya beneran, makanya nggak open ya kan Bu. Iya itu tadi. PR juga, Jangankan datangnya jam terlambat itu juga Iya. capek. Jangankan PR, kadang sama anaknya pun nggak peduli. Jadi kalau nggak peduli gitu kita bawa pulang aja ya Bu ya. Atau kita kirim ke barak militer. Gimana Bu apa? Ada lagi Bu? Sanksi ya. Itu kalau lebih fleksi menaikkan itu nggak bisa ya Bu ya? Seleksi untuk Menaikkan anak, menaikkan kelas. kenaikan kelas. Oh coba nanti saya koordinasi dengan Pak Pengawas. Nanti saya juga ingin ngundang di tahun pelajaran baru. Anak itu kelas 4 kayaknya nggak cocok di kelas 4, jadi kelas 1, kelas 2 gitu ya. Oh gitu. Gitu ya. Ya memang di tahun ajaran baru ini saya mau panggil Pak Pengawas juga untuk diskusi, pencerahan dan pengarahan bagi kita. Dan berdiskusilah untuk masalah anak kita ini kan Bapak Ibu ya. Agak mulai parah juga gitu, apakah mereka alumni COVID atau memang apa namanya tadi siswa itu udah ngeri kali dengan HP itu tadi gitu. Memang rata-rata. Baca kan ada kan Bu. Iya. Ada juga ngeja kan kelas 6 kan gitu kan. Kayaknya kan nggak cocok kelas 6 kayak gitu. Ya iyalah Bu, di kelas maksimal kali udah kelas 3 lah itu mengeja-ngeja. Jadi untuk itu pun mudah-mudahan dengan 28 siswa ini lagi ya Bu ya, tidak ada lagi didapatkan. Tapi walaupun 40 ya Bu ya, itu kan kami terus pantau juga sama Ibu kelas 1. Bagaimana Bu, siswanya udah bisa baca semua? Untuk tahun ini bagaimana Bu? Sudah ya? Oh tapi masih ngeja, tapi udah bisa baca. 2 suku kata bisa Bu? Oh berarti tinggal nantilah tolong dititip yang beberapa siswa tadi itu di kelas 2. Jadi itu lagi nanti dibelajarkan gitu, siswa-siswanya siapa aja. Terus apa lagi masalahnya Bu? Minat bakat siswa tadi udah, perlunya ada kerjasama. Ada lagi Bapak Ibu? Oke cukup ya Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu untuk refleksi pengembangan kompetensi. Bapak Ibu selaku guru, tadi kita sudah analisis, sudah kita refleksi, sudah kita cari masalah dan tidak lanjutnya. Nanti akan tugas saya lah ini bagaimana program, kemudian kegiatannya seperti apa supaya masalah-masalah ini bisa menjadi sebagai penguat dari profesional kita sebagai guru. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk observasi siang hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.